warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dimas Rusdiantoro. Saya dari Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka, atau biasa dikenal dengan UHAMKA. Saya tepatnya dari Fakultas Teknologi Industri dan Informatika, Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang shutdown of expression atau ancaman pasal karet Undang-Undang ITE terhadap demokrasi digital. Bayangkan, Anda ditangkap hanya karena menulis keluhan di media sosial atau dipolisikan karena kritik terhadap pejabat. Ini bukan fiksi, ini kenyataan. Demokrasi digital Indonesia berada di ujung tanduk karena pasal karet undang-undang dalam Undang-Undang ITE. Latar belakang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 untuk mengatur transaksi elektronik dan pelindungan data digital, tapi sejak awal sejumlah pasalnya memicu kontroversi. Revisi pada tahun 2016 dan 2024 mencoba memperbaiki sepenuhnya menyelesaikan masalah utama, pasal-pasal yang kabur dan rawan disalahgunakan. Apa itu pasal karet? Apa sih yang disebut dengan pasal karet? Ilustrasi karet ditarik panjang, teks pasal blur dan memanjang. Pasal karet adalah pasal dengan bunyi hukum yang lentur, kabur, dan mudah ditafsirkan. Misal seenaknya. Misalnya kesusilaan, kehormatan, rasa takut, kebencian karena tidak ada definisi yang ketat. Siapapun bisa menjadi korban hanya karena ekspresi digital. Pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE. Mari kita bahas beberapa pasal yang sering disebut sebagai pasal karet. 1. Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Banyak dipakai untuk melaporkan warga biasa yang mengkritik tokoh publik, seperti contohnya seperti mengkritik pemerintah, mengkritik aparatur negara yang di negara kita ini padahal lumrah untuk mengkritik. Dan kedua, ada pasal 28 ayat 2 soal ujaran kebencian berdasarkan sara. Rumusannya bisa digunakan untuk membungkam kritik terhadap kelompok mayoritas atau kekuasaan. Pasal 29, ancaman kekerasan. Kadang digunakan hanya karena lelucon atau sindiran, seperti banyak orang-orang di luar sana yang mengancam teman atau kerabat untuk dalih-dalih untuk menakutkan. Itu contohnya. Ada lagi contohnya satu, yaitu seorang ibu rumah tangga dipenjara karena keluhan di medsos soal rumah sakit. Seorang aktivis lingkungan dikriminalisasi karena postingan Facebook. Dampak terhadap demokrasi digital. Kebebasan berekspresi adalah fondasi demokrasi. Tapi pasal-pasal karet Undang-Undang ITE menimbulkan iklim ketakutan. Orang takut bicara, takut mengkritik, takut berpendapat. Demokrasi digital yang harusnya inklusif
dan terbuka justru menjadi medan penuh resiko hukum. Dan kembali diingati lagi, padahal di negara kita adalah negara demokrasi yang selumrahnya untuk mengkritik apabila ada kejanggalan di negara kita. Perbandingan internasional. Visual pada peta dunia perbandingan regulasi internet di Jerman, Inggris, India, dan juga Indonesia. Perbedaan di negara-negara demokrasi punya aturan tegas soal ujaran kebencian, tapi tetap menjaga kebebasan berekspresi. Di Indonesia, Undang-Undang ITE masih memuat pasal ambigu yang membuat siapapun bisa menjadi tersangka karena opini. Solusi dan rekomendasi adalah kita butuh regulasi yang adil dan jelas. Solusi bukan menghapus Undang-Undang ITE secara total tapi mencabut pasal-pasal karet dan menggantinya dengan norma hukum yang tegas dan tidak multitafsir. Negara wajib melindungi, bukan menakuti warganya. Jangan diam. Apabila ada yang menjanggal, jangan diam, edukasi diri, tanda tangani petisi, dorong revisi, gunakan media sosial secara bijak, tapi jangan biarkan hukum yang bias membungkam suara kita. Demokrasi digital harus kita jaga bersama sebagai warga negara Indonesia. Shutdown of expression is real. Demokrasi tanpa ekspresi adalah tirani. Dalam senyap saat hukum digunakan untuk membungkam, maka saat itulah kita semua harus bersuara, menyuarakan hak-hak kita. Terima kasih sudah menonton. Sekian penjelasan tentang ancaman pasal karet Undang-Undang ITE terhadap demokrasi digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.